Kalau lo pikir villain paling menyeramkan itu yang bawa golok atau punya kekuatan super, lo salah besar. Villain paling berbahaya itu yang bisa senyum ke muka lo, sambil di kepalanya udah nyusun cara buat ngancurin hidup lo pelan-pelan. Gua bakal bahas 8 karakter fiksi yang levelnya udah di luar nalar. Dari psikopat rapi jali, sampai iblis yang nyamar jadi manusia biasa. Simak sampai habis, karena nomor 3 ini caranya manipulasi orang bakal bikin lo mikir ulang soal siapa aja di sekitar lo. Pennywise IT. Pennywise bukan cuma badut biasa. Ini entitas kosmik purba berumur jutaan tahun yang tidur ratusan tahun sekali lalu bangun buat berburu anak-anak di kota Derry. Kekuatan utamanya adalah membaca ketakutan terdalam korban dan berubah wujud jadi ketakutan itu sendiri. Yang bikin dia horor bukan cuma wujud badutnya, tapi fakta bahwa dia menikmati rasa takut korbannya sebagai bumbu sebelum memakan mereka. Freddy Krueger, A Nightmare on Elm Street. Semasa hidup dia pembunuh anak-anak yang dihakimi masa dan dibakar hidup-hidup oleh orang tua korban. Setelah mati dia mendapat kekuatan buat membunuh korban lewat mimpi mereka. Artinya satu-satunya cara buat aman dari dia adalah tidak pernah tidur. Konsep ini yang bikin dia unik. Musuh yang nggak bisa lo lawan secara fisik karena medan perangnya ada di alam bawah sadar lo sendiri. Hans Landa, Inglourious Basterds. Dijuluki Jew Hunter, Landa adalah gambaran sempurna villain yang berbahaya justru karena kecerdasan dan kesopanannya. Dia nggak butuh kekerasan buat menang. Cukup obrolan santai, bahasa tubuh yang dibaca detail, dan kesabaran menunggu korban menyerahkan diri sendiri lewat kepanikan kecil. Villain tipe ini yang paling susah dideteksi di dunia nyata. Dia tersenyum sambil menyudutkan lo. Cersei Lannister, Game of Thrones. Cersei adalah simbol ambisi tanpa batas yang dibungkus rasa sayang keluarga. Dia rela mengorbankan ribuan nyawa demi mempertahankan kekuasaan. Tapi motivasinya selalu dibingkai sebagai melindungi anak-anaknya. Ini yang bikin dia kompleks. Villain yang tindakannya jahat, tapi motivasinya manusiawi banget. Light Yagami Death Note. Remaja jenius yang menemukan buku catatan kematian dan mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dunia baru yang bebas kejahatan. Dengan cara membunuh siapapun yang dianggap jahat. Yang bikin Light berbahaya bukan kekuatannya, tapi keyakinannya sendiri bahwa dia benar. Villain yang percaya dirinya pahlawan adalah salah satu tipe paling sulit dihentikan. Karena dia nggak pernah merasa perlu berhenti. Nurse Ratched. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ratched nggak pernah mengangkat tangan buat menyakiti pasiennya secara fisik. Dia memakai sistem, aturan, dan otoritas institusional sebagai senjata buat menghancurkan kemauan orang lain pelan-pelan. Ini contoh sempurna kekerasan yang sah secara hukum, tapi jauh lebih merusak daripada kekerasan fisik. Norman Bates Psycho. Bates punya gangguan identitas yang bikin dia bertindak sebagai sosok ibunya yang sudah lama meninggal. Karakter ini jadi salah satu cetak biru genre thriller psikologis. Penonton dibuat bersimpati ke sosok yang ternyata sedari awal adalah pelaku, bukan korban. Michael Myers Halloween. Berbeda dari villain lain di daftar ini, Myers nggak punya motif jelas, nggak bicara, dan nggak bisa dinegosiasi. Dia representasi murni dari evil tanpa penjelasan. Dan justru itu yang bikin banyak orang menyebutnya salah satu villain paling menakutkan sepanjang masa. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu kenapa dia melakukan itu. Itu dia 8 villain fiksi part keempat yang menurut gua paling ngena secara psikologis. Kalau lo punya karakter lain yang menurut lo lebih layak masuk daftar ini, tulis di kolom komentar. Bisa jadi part selanjutnya.